Mengapa Salafi itu, Ustadz-Ustadz Salafi tidak menjawab tantangan Sani Oye? Ini orang tidak kenal Salafi. Astaghfirullah, naudzubillah min dzalik. Kasihan banget dengan Sani Oye saya itu. Wahabi itu kelasnya tinggi-tinggi di Indonesia. Aduh, baru kalau sekelas PBNU misalnya mengundang Zainal Abidin, baru dia mau. Tapi kalau Sani yang ngundang, ya nggak mau lah. dianggap sampah saja gitu pemikirannya Sani Oye. Lah itu yang seharusnya disadari oleh Sani Oye. Kiai Zulkarnain dul jadi ngakidul kidul. Yang mulia Ustadz Sani Uye. Kalau Sani Uye kan di channelnya selalu mengatakan kalau ndak bayi Wahabi selalu mengatakan Sudat Wahabi. Nah, kalau saya spesial saya panggil yaitu Yang Mulia Sani Uye. Nah, Yang Mulia Sani Uye ini sering di channelnya ya menanggapi atau mengkritik ustadz-ustadz Salafi atau Wahabi. Kemudian juga nantang-nantangin teman-teman. Nantang untuk berdebat. Yang Mulia Ustadz Sani Uye ini nantangin Ustadz Salafi. Sedangkan Ustadz Salafi ini seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Riyad Bajri, Ustadz Yazid sudah terbiasa berhadapan dengan jamaah yang berjumlah puluhan ribu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya ingin menanggapi satu video yang mana di situ ada seorang ustadz dari Salafi memberikan sindiran kepada Gus Sani Uye ya. Dia mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Gus Sani Uye ini adalah sampah, tetapi itu dikatakan oleh seorang ustadz bernama Zulkarnain Al-Maduri atau apa kalau nggak salah itu. Nah, dan oleh Ustadz Salafi ini itu diaminkan atau dibenarkan adanya ya, bahwa dia mengatakan kalau ustadz-ustadznya ini adalah orang-orang sibuk, orang-orang yang jadwalnya padat, jadi nggak mungkin akan meladeni Sani Uye gitu ya. Dan juga dikatakan bahwa Sani Uye itu levelnya dengan ustadz-ustadz mereka itu di mana sih gitu, siapa sih Sani Uye itu sebenarnya gitu, sehingga harus meladeni ustadz-ustadz Salafi yang udah kelasnya apa gitu ya, kayak misalnya Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza, atau siapa yang sering dikritisi oleh Gus Sani Uye dengan mendatangkan beberapa kitab-kitab para ulama. Nah, jadi timbul pertanyaan di benak saya gitu, ya gini aja gitu lah, kalau misalnya ustadz-ustadz mereka ini yang kaum Salafi itu terlalu sibuk misalnya ya, terlalu sibuk untuk meladeni Gus Sani Uye atau meladeni Gus Zaini, Eee, mungkin bisa diwakili ya kalau memang menganggap bahwa kalau levelnya Gusani itu adalah YouTuber, Guzaini itu adalah YouTuber, levelnya adalah ya sekelas para YouTuber seperti ustadz yang menyindir Gusani itu, ya kenapa tidak beliau saja gitu ya yang datang atau apa namanya, mencoba berdiskusi gitu dengan Gusani atau Guzaini gitu. Tetapi diskusinya itu harus ilmiah gitu, tidak catok apa, isi ceramah dari ustadznya lalu ngangguk-ngangguk, lalu, "Tuh kan kata ustadz ini gini," gitu, "kata ustadz ini gini." Karena dari sekian banyak ceramah ya kadang-kadang ustadz juga bisa salah ya, apalagi tidak langsung membaca kitabnya, tidak langsung menjelaskan dari isi kitab atau dari kadang-kadang bisa salah, sehingga beberapa yang dikritik oleh Gus Sani Uye itu kan adalah mungkin ya kesalahan-kesalahan atau mungkin kurang ingat dengan referensi yang sudah dibaca, atau mungkin ada beberapa kesalahpahaman dalam kitab yang dia baca, yang seperti yang disebutkan oleh Gus Sani Uye, gitu. Dan Eee, Gus Sani Uye juga bukan orang yang arogan kalau menurut saya ya, apalagi Gus Zaini itu bukan orang yang arogan yang sekiranya kalau mereka mau bermusyawarah dengan 2 orang ini, atau mungkin dari yang itu ya, yang dari Ustadz Ali kajian kitab Turos. Ini 3 orang ini kalau menurut saya, ya kalau ada dari YouTuber-YouTuber Wahabi yang mau berdiskusi dengan mereka, itu pasti kondisinya itu akan santai gitu, kalian akan diladeni sejauh mana kalian ingin berbicara, gitu. Sejauh mana kalian ingin berbicara, sejauh mana kalian
ingin memberikan tanggapan, apakah mau pakai waktu, berapa menit untuk kalian, berapa menit untuk, pihak Aswaja, itu pasti akan diladeni dengan, sistem atau metode bagaimanapun gitu kan. Karena begini teman-teman yang dirahmati Allah, jadi misalnya kalau dia selalu mengandalkan, perdebatan antara Gus Idrus Romli dengan Ustadz Firanda, dengan siapa, ustadz siapa satu lagi namanya saya lupa. Kalau itu yang diandalkan lalu dikatakan di situ, wah itu aja singa aswajanya jadi macan ompong ketika melawan, Ustadz Firanda. Ya sebenarnya sih yang ompong di situ tuh cobalah, didengarkan dengan teliti ya, kemudian diperhatikan dibandingkan dengan kitab-kitab gitu. Apa yang disampaikan oleh, Kiai Idrus Romli itu sebenarnya jauh lebih berbobot dan jauh lebih berisi gitu. Tetapi barangkali Anda, orang-orang Salafi hanya dapat mengerti yang sederhana sederhana dan yang dasar-dasar begitu. Sehingga menganggap bahwa Gus Idrus Romli itu sudah kalah telak begitu kan. Padahal kalau kalian analisis dan teliti dan kalau kalian belajar begitu Al-Qur'an, hadis, itu langsung penjelasannya dari kitab fikih para ulama mazhab, ya nggak begitu sebenarnya ya. Tapi ya bagaimana lagi, beginilah dia orang-orang Wahabi ini selalu mengklaim dia bicara monolog, bicara monoton sendiri, di channel YouTube-nya sendiri, nyalah-nyalahin orang, terus kemudian tidak peduli. Kalau ada orang bantah ya terserah gitu. Nah berbeda dengan kalau saya melihat YouTuber-YouTuber Aswaja begitu. Mereka selain berbicara sendiri, artinya selain mereka itu berbicara sendiri di channel-channel mereka, mereka juga langsung memberikan, tawaran untuk diskusi lah, untuk musyawarah, untuk kajian ilmiah atau segala macam bagi siapapun yang berani, gitu ya. Bagi siapapun yang berani. Karena kalau hanya ngomong sendiri, catok, video ustadz, lalu kemudian dia tafsirkan sendiri, lalu ustadznya juga nanti bisa jadi kan ada kesalahan, dipahami dia manggut-manggut, lalu kemudian digiring opini untuk menyalahkan orang lain. Ya kalau model begini, orang paling awam sedunia juga bisa gitu. Yang namanya ilmiah itu adalah dengan melakukan turunan-turunannya. Al-Qur'annya bunyinya gini, itu dalil. Nah, kemudian apa, hasil istidlal atau istimbat dari para ulama, ya kita buka kitabnya para ulama, yaitu adalah kitab-kitab turos ya, kitab kuning atau kitab gundul yang sudah banyak sekali, eee, bertebaran begitu. Itulah namanya ilmiah, bukan hanya sekedar, coba mari kita dengarkan cuplikan dari ustadz ini gitu, coba mari kita dengarkan, tuh kan begini, kata ustadz ini begini. Ya kalau modal begitu mah, apa sih ya, gitu. Itu ilmiah apa enggak itu ya? Kalau menurut saya sih enggak ilmiah gitu. Hanya mendengarkan dari hasil ceramah, tuh kan ustadz ini bilang begini gitu. Ilmiah itu adalah kemudian kita melakukan perbandingan dari ungkapan ustadz ini, kemudian turunannya para ulama bagaimana, adakah di situ perbedaan para ulama dan begitu ya. Ya kalau hanya sekedar, mengiya-iyakan perkataan ustadz Anda, ya mau bagaimana lagi begitu ya. Kemudian dia merasa yes dengan menganggap bahwa merendah-rendahkan gini ya, kalau saya sih mengatakan orang itu baru dianggap tidak berbobot, itu bukan dengan cara merendahkan mereka. Misalnya merendahkan Gusani, "Siapa sih Gusani ini sampah," gitu. Ya mau kalian katakan Gusani, Gus Zaini, kemudian Ustadz Ali itu sampah 1000 kali pun, kalau apa yang menjadi bahan yang mereka perdebatkan di situ atau yang mereka kritik di situ kalian nggak jawab, kalian nggak bahas, kalian nggak melakukan penolakan terhadap teori mereka, ya sebenarnya barangkali kalian ya lebih sampah dari mereka gitu. Karena kalian tidak membaca kitab, tidak bisa baca kitab, tidak bisa mendatangkan dalil, kemudian dalilnya juga dibaca dari hadis mana istidlalnya menurut ulama siapa juga nggak jelas, kemudian cara membantahnya ya datangkan perkataan ustadz-ustadz kalian begitu. Itu nggak akan selesai gitu. Nah ini, masukan saya ya buat, eee, apa namanya, YouTuber-YouTuber Salafi yang saya melihat mereka lebih senang mainnya itu monoton, ngomong sendiri, lepas di publik, terserah tuh gimana-gimana gitu. Seharusnya kan kalau dia ngomong di publik, dia juga harus berani mempertanggungjawabkan ketika ada yang mengkritik atau membantah teori mereka, lalu kemudian, "Wah, teori saya ini benar, ini landasannya begini, mari kita perdebatkan kalau begitu," gitu. Saya nggak tahu ya orang-orang Salafi ini, memang
adalah orang-orang yang tidak suka debat atau memang, tidak berani debat gitu kan. Padahal debat itu adalah perintah Allah loh. Jadi itu anjuran Allah, wajadilhum billati hiya ahsan itu, untuk sesama orang berilmu gitu. Memang debat itu dilarang kalau yang berdebat itu adalah orang-orang awam. Mereka tidak punya dasar, tidak punya landasan, nggak bisa baca kitab, nggak memahami dalil-dalil, lalu kemudian mereka berdebat, ya akan menjadi kacau ya, keilmuan itu akan menjadi kacau. Tetapi kalau yang berdebat itu adalah ahli ilmu, misalnya para YouTuber yang memang merasa dirinya berilmu, ya silahkan. Ini para YouTuber salafi ya, siapapun, beberapa channel yang saya dengar, kalau kalian memang berilmu sebenarnya cocok kok untuk, menerima tantangan Gus Sani itu. Jangan biarkan, Gus Sani UY itu selalu mengatakan, "Ayo siapa yang mau, berdebat dengan kami, musyawarah dengan kami tentang masalah ini, tentang masalah itu." Tetapi tidak ada yang menanggapinya, tidak ada yang mengiyakan tantangan debatnya, lalu kemudian dibahas di channel mereka mengatakan Gus Sani itu siapa dia, Gus Sani itu sampah, Gus Sani itu begini begitu, merendahkan orang gitu. Padahal teori yang dibangun oleh, eee, orang yang dia rendahkan itu sendiri tidak pernah digubris, tidak pernah dibahas, tidak pernah dibantah dengan kitab yang lain gitu. Maka ayolah gentleman jadi orang Islam, gentleman dalam hal ilmu dan harus jujur ya. Kalau memang, kalian tidak mampu untuk membantah apa yang disampaikan oleh YouTuber-YouTuber aswaja terkait dengan kritikannya kepada ustadz-ustadz kalian, ya sudah gitu ya. Jangan kemudian merendahkan orang lain. Kan itu banyak sekali di antaranya apa ya, pokoknya banyaklah yang dibahas itu. Misalnya Ustadz Khalid Basalamah mengatakan bahwa rukun wudu itu ada 2 sebagaimana tayamum. Nah, ini kan para ulama sudah membahas tentang ini dan Ghazali sudah memaparkan dalam kitab ini menurut mazhab ini. Tidak ada yang mengatakan bahwa, rukun wudu itu cuman 2 seperti tayamum, nggak ada pendapat seperti itu. Nah, ini dikritik gitu. Tetapi yang direndahkan adalah Ghazali. Kalian tidak mau bercermin dan jujur ya dalam itu. Kalau memang ada beberapa statement yang salah dalam ustadz-ustadz kalian itu, ya katakan saja begitu. Ya, namanya juga ustadz kami adalah manusia, mungkin dia, waktu itu sabaqul lisan gitu ya, kekeliruan ketika berbicara, sedang berpikir sesuatu atau apa, ya mungkin inilah kesalahan. Akui saja seperti itu kalau memang salah. Kalau memang kalian udah cari-cari di kitab kalian itu memang nggak ada pendapat yang seperti itu. Nah, ini ya menurut saya buat mereka para YouTuber-YouTuber Wahabi gitu. Ayolah kita, diskusi ilmiah itu yang lebih keren sedikit lah, tunjukkan gentleman-nya. Kalau memang belum punya ilmu, ya katakan saya belum mumpuni untuk, masuk ke bidang jidal gitu. Sehingga kalian tidak merendahkan orang, tidak berani debat dengan mereka, tapi merendahkan mereka ini kan luar biasa ini. Ya tidak seperti itu ya mentalnya orang Islam itu ya, tidak seperti itu. Nah menurut saya ada yang membela orang-orang Salafi itu, wah mereka itu nggak suka debat mereka dan kalaupun sekali debat karena terpaksa itu pasti menang. Wah menurut saya menangnya di mana gitu. Saya sudah menonton banyak sekali perdebatan antara Salafi dengan Aswaja itu menangnya di mana saya nggak tahu ya. Kalau bagi saya sih, dalil-dalil itu masih lebih kuat dari pihak-pihak Aswaja gitu. Kalau kalian mau meneliti secara jujur dan murni gitu dari, kajian-kajian ilmiah gitu kan. Karena yang kalian pelajari ini kan simpelnya, sederhana gitu, nggak ada di zaman Rasul, nggak ada di zaman sahabat, nggak ada zaman tabi'in, bid'ah, kan gitu-gitu doang doktrinnya gitu kan. Doktrinnya ya muter-muter di situ-situ aja dan ini juga definisi ini dibikin oleh siapa juga nggak jelas juga gitu kan. Nah mudah-mudahan ini dapat dipahami dan silakan bagi para YouTuber Wahabi itu ayolah, ya mungkin ustad-ustad kalian nggak ada kesempatan, ya kalianlah gitu coba kita mau dengar bagaimana mempertahankan argumen, dari kritikan, YouTuber-YouTuber Aswaja terhadap, ustad-ustad kalian begitu. Nah, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.